Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak ibu semua ya. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dengan ibu pada mata kuliah biomedik 2. Hari ini kita akan belajar pada pertemuan kedua, yaitu tentang nematoda ya. Kita mulai. Apa sih nematoda ya? Kemarin kita sempat membahas sedikit ya nematoda ini. Nah, kita lihat dulu pembagian nematoda berdasarkan tempat hidup ya atau habitatnya. Jadi berdasarkan habitatnya, nematoda ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nematoda usus atau disebut sebagai cacing perut, di mana tempat hidupnya atau habitatnya ada di perut atau di usus ya. Sehingga kalau kalian sempat memperhatikan iklan obat cacing ya, nah, di iklan obat cacing itu biasanya dimanifestasikan, digambarkan sebagai anak kecil yang perutnya besar, kemudian tubuhnya kurus tapi makannya banyak ya. Jadi karena memang sebagian besar cacing nematoda ini hidupnya di perut ya, itu manifestasinya seperti itu. Jadi kalau ada di antara kalian makannya banyak ya, tubuhnya nggak gede-gede tapi perutnya besar, itu perlu dicurigai ya, bisa jadi kalian cacingan ya, mudah-mudahan saja tidak. Baik, jadi untuk nematoda usus atau cacing perut ini nanti masih bisa dibagi lagi ya berdasarkan kebutuhan tanah untuk berubah menjadi bentuk infektif. Bentuk infektif itu apa? Jadi bentuk infektif itu adalah bentuk yang siap menginfeksi manusia ya. Yang pertama ada soil transmitted helminth, artinya cacing ini memerlukan tanah untuk berubah bentuk dari non-infektif ke bentuk infektifnya. Sebagai contoh adalah Ascaris lumbricoides yang hidup di usus halus, Trichuris trichiura yang hidup di usus besar. Kemudian cacing tambang ada dua spesies, Necator americanus dan Ancylostoma duodenale. Ini hidupnya di jejunum dan duodenum. Ya. Ada lagi Strongydes stercularis, hidup di membran mukosa jejunum dan duodenum. Nanti kita akan hanya akan membahas tiga ya, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura dan cacing. Yang kedua adalah non-soil transmitted helminth. Jadi kalau yang pertama tadi soil transmitted helminth, yang kedua adalah non-soil transmitted helminth. Berarti kebalikannya, cacing ini tidak memerlukan tanah untuk berubah menjadi bentuk yang infektif ya. Contohnya adalah cacing kremi ya, sering dengar ya cacing kremi, atau disebut sebagai Enterobius vermicularis, atau ada beberapa buku yang menuliskannya sebagai Ocuris vermicularis. Cacing ini hidup di sekum dan di dekat appendix ya. Yang kedua adalah Trichinella spiralis. Nah, dia hidup di jejunum dan di duodenum. Kemudian berdasarkan habitatnya, jadi yang pertama tadi ada nematoda usus atau cacing perut, yang kedua adalah nematoda jaringan atau disebut somatik ya. Ini habitatnya atau hidupnya itu ada di jaringan atau di organ lain selain perut ya. Contohnya adalah Wuchereria bancrofti. Ini penyebab penyakit kaki gajah ya, pernah dengar ya, sering dengar ya. Jadi Wuchereria bancrofti dan Brugia malayi ini hidupnya di sistem limfatik, dia menyebabkan penyakit kaki gajah atau disebut sebagai filariasis ya. Yang kedua adalah loa-loa, ini hidupnya di konjungtiva. Jadi ada cacing yang hidupnya di mata, dia adalah loa-loa. Kita masuk satu persatu nak, masuk di nematoda usus ya. Jadi karena kita hanya satu SKS, hari ini kita hanya akan membahas tentang
Ascaris lumbricoides. Ya, baik, kita lihat Ascaris lumbricoides. Nama lainnya cacing gelang. Ya, jadi kalau yang mbak-mbak suka pakai gelang ya, kalau lihat gelangnya jadi ingat Ascaris lumbricoides. Distribusinya dia kosmopolit. Kosmopolit itu mendunia. Artinya mendunia, hampir di belahan dunia manapun cacing ini ada ya, terutama di daerah tropik. Kenapa? Karena kelembapannya cukup tinggi, termasuk di Indonesia ini daerah tropik, sehingga hampir semua jenis dunia percacingan dari Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus sampai cacing pita Taenia siginata, Taenia solium itu bisa hidup dengan subur. Ya. Habitatnya untuk Ascaris lumbricoides ini ada di usus halus baik manusia maupun babi. Nah, tapi ingat bahwa Ascaris lumbricoides yang ada pada babi ini berbeda dengan yang ada pada manusia, ya, sehingga tidak bisa saling menular. Kita lihat morfologinya, cacing dewasanya bentuknya mirip cacing tanah. Jadi bagi kalian yang belum pernah melihat Ascaris lumbricoides, kalian bisa membayangkan cacing tanah, ya. Hanya saja ya kira-kira morfologinya bentuknya miriplah dengan cacing tanah ya, seperti itu, panjangnya kira-kira segitu ya. Tetapi lebih cantik karena warnanya lebih putih ya. Cacing betina ini lebih besar ukurannya dibandingkan dengan cacing jantan. Jadi kalau pada manusia biasanya laki-laki lebih besar atau lebih tinggi daripada wanita. Tetapi di dunia percacingan ini terjadi kebalikannya. Secara morfologi biasanya cacing betina ini akan lebih besar ukurannya dibandingkan dengan cacing yang jantan. Ya. Nah, kita lihat panjang cacing betina ini mencapai 22 cm sampai 35 cm. Nah, jadi Anda punya penggaris 30 cm itu masih bisa ditambah 5 cm ya, maksimal pergerakannya sampai 35 cm, panjang sekali ya. Sedangkan yang jantan ini hanya 10 sampai 31 cm ya. Jadi memang lebih panjang yang betina. Ya. Kemudian warna cacingnya ini kuning kecoklatan ya, nanti pada waktu praktikum kita ada contoh cacingnya ya, bisa diperhatikan. Kemudian punya kutikulum yang rata dan bergaris-garis halus ya. Baik, kita lihat telurnya. Perhatikan baik-baik nak, jadi telur cacing ini kecil sekali, ukurannya dalam mikron ya, tidak terlihat oleh mata secara langsung. Ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya, sehingga kalau misalnya tangan kalian punya panjang, suka main tanah ya, mungkin sekali akan ada telur-telur cacing yang mirip di kuku kalian karena ukurannya kecil, tidak terlihat ya. Tidak seperti telur ayam. Kalau telur ayam kelihatan ya. Jadi ukurannya dalam mikron. Nah, ada telur yang telah dibuai, fertilized. Ini ukurannya 60 sampai 75. Nah, lebarnya itu bisa 40 sampai 50 mikron. Telur cacing mempunyai kulit yang tak berwarna yang sangat kuat. Kemudian di luarnya terdapat lapisan albumin yang permukaannya berdungkul. Nanti kita lihat ada gambarnya, atau disebut sebagai mammillation ya, yang berwarna. Nah, ini adalah yang dimaksud berdunggul-dunggul tadi ya. Jadi tidak halus rata, tetapi dia seperti ada keratan-keratan ya, berdungkul-dungkul begitu. Nah, kalau kalian lihat ini ada semacam angka 8 ya, membentuk angka 8. Ini sesungguhnya adalah larva. Jadi kalau telur Ascaris ini sudah ada bentuk seperti ini, maka ini sudah infektif. Artinya apa? Artinya ini sudah siap menginfeksi manusia ya. Kalau seperti ini kemudian menyelip di bawah kukunya, kemudian
kemudian tidak dipotong, kemudian makan tanpa sendok, tanpa cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, ini kemudian tertelan, ya, tertelan karena tidak sengaja ya. Kalau besar ya ditelan, tapi ini kecil tidak kelihatan, maka tertelan. Nah, kalau tertelan kemudian masuk ke dalam tubuh, ini sudah bisa berkembang biak menjadi individu baru. Nah, kalau kalian pernah dengar ibu kalian punya telur ayam ya, telur ayam itu ada yang kemlekeren atau kopior ya. Kalau es kopior lah enak ya, tapi kalau telur kopior atau telur kemlekeren gitu ya, itu telur yang tidak dibuahi. Jadi meskipun nanti dia di bahasa Jawanya diingkremi itu atau dimasukkan inkubator misalnya ya, atau dipanasi, itu tidak akan menjadi individu baru ya, karena dia tidak dibuahi. Nah, pada cacing Ascaris lumbricoides ternyata juga terdapat telur yang dibuahi dan telur yang tidak dibuahi. Jadi kalau telur yang tidak dibuahi itu bentuknya seperti ini ya, morfologinya seperti ini. Nah, ini adalah kira-kira bentuk dari cacing Ascaris lumbricoides ya. Mungkin kalian bingung kenapa bisa lewat mulut dan hidung. Jadi begini nak, ibu kasih gambaran. Kalau ruang kelas kalian misalnya hanya muat 40 anak, tetapi karya terlalu banyak ya, 2 kelas dijadikan 1 sehingga menjadi 80 itu misalnya ya. Jadi kuotanya hanya 40 tapi diisi 40 orang, maka semua orang yang ada di dalam akan terasa sumpek, terasa sumuk, mau keluar ya. Normalnya dalam keadaan normal itu masih bisa antri keluar lewat pintu gitu ya. Tetapi karena jumlahnya terlalu banyak ya, pintunya hanya 1, kemudian selak sumuk gitu ya, selak gerah gitu, maka mereka bisa loncat lewat jendela ya. Kalau misalnya kisi-kisi lubang airnya besar dan bisa dilewati, bisa lewat sana. Gambarannya seperti itu, sama. Jadi ketika seseorang terinfeksi oleh Ascaris lumbricoides dalam jumlah yang besar sekali atau banyak sekali ya, maka normalnya cacing ini akan keluar bersama tinja ketika buang air besar. Tetapi ketika jumlahnya begitu banyak, maka bisa keluar ketika bersin ya, lewat hidung, atau ketika muntah ya, atau ketika batuk. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau sampai seperti ini berarti infeksinya sudah sangat berat ya. Nanti kita lihat ada video operasi cacing ya. Nah, kalau ada kuis, kira-kira mana yang jantan, mana yang betina? Yang mana? Inikah atau inikah? Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa di dunia percacingan ya, itu yang betina lebih besar ya, yang jantan relatif lebih kecil. Nah, kalau ditanya orang, misalnya yang betina ini baru bayi baru lahir menetas ya, sementara yang jantan sudah kakek-kakek, kira-kira lebih besar yang mana? Nah, maka ada ciri lain, ada ciri lain yang membedakan mana jantan dan betina. Kalau kita perhatikan, coba diperhatikan ya, pada yang jantan itu selain lebih kecil atau lebih pendek, itu ada atau salah satu ujungnya ini melingkar, salah satu ujungnya melingkar. Sementara pada yang betina, kedua ujungnya tidak ada yang melingkar. Maka kalau salah satu ujung ekornya melingkar, ini adalah yang jantan ya. Ini gambaran lain dari Ascaris, cantik sekali, mulus sekali. Jadi mbak-mbaknya yang pingin kulitnya halus mulus, coba sesekali menggunakan masker cacing Ascaris lumbricoides ya. Nah, kita lihat infeksi yang berat. Nah, ini
Jadi pada infeksi yang sangat berat, ini bisa keluar lewat anus dengan jumlah yang luar biasa banyak. Kita lihat siklus hidupnya, nak. Nah, manusia merupakan satu-satunya hospes definitif. Apa toh hospes definitif itu? Tadi hospes definitif ini merupakan hospes tempat hidup, tumbuh, berkembang biak secara seksual. Jadi kata kuncinya tempat hidup, tumbuh, berkembang biak secara seksual. Ya, itu pengertian dari hospes definitif. Jadi, Ascaris lumbricoides ini akan berkembang biak secara seksual di tubuh manusia. Maka manusia disebut sebagai hospes definitif. Kita lihat siklusnya. Jadi, ketika telur Ascaris lumbricoides ya, keluar, misalnya bersama tinja, ya, ketika seseorang penderita itu BAB, ya, waktu itu telurnya belum infektif. Ingat baik-baik, ketika telur keluar saat BAB ini belum infektif. Ingat baik-baik, nah ini ukurannya sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata, ya. Nah, kemudian kalau si penderita itu BAB-nya tidak di WC tapi di WC panjang, tahukah WC panjang? Sungai, ya, sungai atau kali bahasa Jawanya, ya, atau yang BAB di tanah, di kebun, ya, pada daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah terpencil terkadang anak-anak masih BAB-nya di tanah atau di kebun, ya. Maka ketika BAB-nya di kebun atau di sungai, ya, nanti telur yang belum infektif ini akan menyentuh, akan berhubungan dengan tanah. Nah, di dalam tanah inilah kemudian telur yang belum infektif akan berubah menjadi bentuk telur yang infektif. Maka tadi disebut sebagai soil transmitted helminth karena mutlak membutuhkan tanah. Oh ya, ada yang terlewat, ya. Jadi karena manusia ini satu-satunya hospes definitif, maka telur Ascaris lumbricoides yang berasal dari babi ini tidak bisa menginfeksi manusia, ya. Kita lihat selanjutnya. Jadi telur yang infektif, jadi yang sudah melewati tanah tadi, ya, tertelan oleh tubuh manusia, kemudian di bagian atas dari usus halus, ya, ini akan pecah, dinding telurnya pecah, kemudian larva akan lepas dari telur. Kemudian larva ini akan menembus dinding usus halus, memasuki vena porta hati, kemudian ke aliran darah menuju jantung kanan, kemudian ke sirkulasi paru, ya. Di dalam paru, kemudian larva akan tumbuh dan berganti kulit sebanyak 2 kali, kemudian menembus dinding kapiler menuju ke alveoli, kemudian migrasi, dan migrasinya berlangsung sekitar 15 hari. Setelah itu dari alveoli, larvanya akan merangkak ke bronki, ke trakea, ke laring, kemudian ke faring, kemudian pindah ke esofagus, kemudian turun ke lambung, dan akhirnya akan sampai ke usus halus. Ganti kulit lagi, terjadi pergantian kulit dan cacing tumbuh menjadi dewasa. Jadi perhatikan baik-baik, nah, yang namanya Ascaris ini seperti kalian, ya. Kalian baru diterima jadi mahasiswa baru, ya, pindah ke kos, kemudian kan jalan-jalan dulu. Oh, cobalah lihat Transmart, gitu ya. Hari ini ke Transmart pakai baju merah. Nah, besok belanja ke Asalam Hipermart, bajunya ganti kuning, gitu. Jadi Ascaris ini sama, sebelum sampai ke habitatnya, ya, di perut manusia maksudnya, ya, dia akan jalan-jalan dulu, piknik dulu, ya. Oh, dia melihat, oh ini toh vena porta hati, oh ini toh jantung, oh ini toh
alveoli gitu ya, dan dia juga ganti baju ya, ganti kulit dulu gitu ya. Nah, kita lihat 2 bulan sejak infeksi pertama terjadi, maka seekor cacing betina sudah mulai mampu memproduksi telur luar biasa banyak. Berapa? 200.000 telur setiap hari. Anda bisa bayangkan 200.000 itu satu telur, satu cacing ya. Kalau diturut tubuhnya itu misalnya ada 10 cacing saja ya, 10 cacing saja, maka sudah ada 2 juta telur ya. Nah, kalau ini menetap selama 1 bulan saja ya, tinggal dikalikan 30 hari banyak kan. Nah, jadi kalau kalian pengen tadi ya dapat laba, silahkan beternak telur cacing ya, beternak cacing Ascaris lumbricoides, nanti akan dapat keuntungan yang luar biasa ya, hanya dalam 2 bulan. Nah, masalahnya di mana harus memasarkannya gitu kan ya. Tapi ingat baik-baik nak, di antara 200.000 ini itu diantaranya ada yang tidak dibuai tadi ya, alhamdulillah masih bersyukur tidak semuanya dibuai. Coba kalau 200.000 ini semua dibuai ya, tidak bisa dibayangkan betapa banyaknya cacing yang akan cepat berkembang di tubuh seseorang yang terinfeksi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar cacingnya, cacing dewasa. Kita lihat siklus hidupnya ya. Ingat baik-baik bahwa pada cacing jantan itu salah satu ujungnya akan melingkar dan ukurannya lebih kecil daripada yang betina. Nah, ini yang betina, ini yang jantan ya. Nah, ini ada gambar tanah, artinya adalah Ascaris lumbricoides ini termasuk yang soil transmitted helminth ya. Kita lihat dari sini, jadi ketika seseorang penderita dia buang air besar ya, tetapi buang air besarnya tidak di WC, nah, tidak di toilet, buang besarnya di WC panjang ya, di sungai atau di kebun ya, yang berhubungan dengan tanah, maka telur ini akan berhubungan dengan tanah. Ingat, di antara telur-telur itu ada yang tidak dibuai, ada yang dibuai. Bagaimana dengan yang tidak dibuai? No problem, tidak masalah ya, dia tidak akan bisa berkembang. Tetapi yang dibuai ini kemudian akan berubah seperti ini, berubah lagi menjadi bentuk yang infektif. Cirinya sudah ada larva di dalamnya. Jadi kalau sudah ada tanda seperti ini sudah ada larvanya, artinya dia sudah infektif. Artinya sudah siap untuk menginfeksi orang lain ya. Jadi perubahan dari ini terjadi di dalam tanah ya. Jadi Ascaris lumbricoides ini mutlak membutuhkan tanah untuk berubah dari non-infektif menjadi bentuk yang infektif. Nah, kemudian telur yang sudah infektif ini akan memasuki tubuh orang lain. Caranya gimana? Pertama, tertelan. Contohnya gimana? Contohnya kalian main tanah, buat rumah-rumahan, main kelereng gitu ya. Kuku kalian panjang, kemudian lapar pulang gitu kan. Tapi lupa tangannya nggak dicuci dengan baik dengan sabun. Nah, di sana ada item-itemnya, ada telur yang nyelip. Maka ketika kalian makan, sesungguhnya ada tambahan protein telur dari telurnya cacing Ascaris. Maka masuk ke dalam tubuh dan akan melewati siklus yang seperti tadi ya, yang piknik-piknik dulu baru ke dalam usus. Itu cara yang pertama. Nah, cara kedua bagaimana? Cara kedua adalah dengan lewat hidung. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya
ada seseorang anak kecil yang dia terinfeksi cacing Ascaris, kemudian dia sukanya buang air besarnya di kebun, ya. Maka ketika ibunya menyapu, ya, kemudian ada angin, si ibu menarik nafas dengan dalam. Nah, mungkin ada debu-debu yang terhirup yang di sana sudah mengandung telur dari Ascaris lumbricoides yang sudah infektif. Nah, itu adalah cara penularan yang kedua. Ya. Atau kalian yang misalnya masih suka mencuci baju di sungai, ya, mungkin bagian atas dipakai orang untuk buang air besar, kemudian kalian atau bukan kalian ya, orang lain gitu ya, ada yang mencuci baju di bagian bawah gitu ya, kemudian ada sesuatu yang lewat gitu ya. Nah, tangan kalian itu kan menyentuh ya, kontak dengan air. Nah, mungkin airnya itu juga tercemar oleh telur dari Ascaris lumbricoides, misalnya seperti itu. Kita lanjutkan cara infeksinya. Tadi sudah Ibu singgung ya. Jadi yang pertama, telur infektif masuk mulut bersama makanan. Contohnya kalian yang main tanah tadi ya, kemudian cuci tangannya tidak bersih ya, setelah lapar gitu, setelah main-main ya, kukunya panjang ya, maka tertelan bersama makanan. Kemudian tertelannya telur melalui tangan yang kotor. Nah, jadi dulu kalau Ibu waktu kecil, waktu SD ya, kalau hari Senin itu ada pemeriksaan kuku. Nah, kalau lupa hari Minggunya tidak memotong kuku, maka ketika Senin itu Bu Guru sudah datang untuk memeriksa kuku, secara otomatis gunting alami pemberian AUD itu dipakai. Tahu nggak gunting alaminya? Gigi ya. Jadi giginya secara automatically gitu ya, itu akan menggigit kukunya biar pendek. Nah, ketika gigi ini menggigit kuku, memotong kuku, padahal kukunya itu kotor ya, kemarin dipakai untuk main tanah, maka disanalah terjadi atau telur yang sudah infektif akan memasuki tubuh ya. Yang berikutnya adalah telur infektif terhirup bersama udara. Nah, jadi seperti yang Ibu ceritakan tadi, ada anak kecil yang suka BAB di tanah, kemudian ibunya menyapu, ya, ada angin yang datang, debunya yang dihirup, maksudnya udara yang mengandung debu, yang mengandung telur cacing yang infektif itu terhirup. Ya, kita lihat patogenesisnya. Kelainan terjadi karena migrasi larva dan adanya cacing dewasa. Jadi ingat tadi Ascaris lumbricoides ini suka piknik-piknik ya, kesana kemari ya, maka bisa terjadi kelainan saat migrasi. Nah, maksudnya kelainan seperti apa? Jadi ketika dia main ke paru, mungkin bisa menimbulkan atau pneumonia gitu ya. Nah, kita lihat kalau migrasinya di paru-paru dalam jumlah yang besar, maka akan terjadi pneumonia. Cirinya demam, batuk, sesak, ya, dahaknya berdarah, kemudian terjadi urtikaria dan eosinofil mencapai 20% ya. Nah, kemudian cacing dewasa dalam jumlah yang besar sekali ini akan menimbulkan kekurangan gizi. Ya, kenapa demikian? Karena jika seseorang, terutama anak-anak, itu terinfeksi cacing ini, ya misalnya ya, maka apapun yang dia makan, apapun yang dia minum, yang sudah dicerna akan diambil alih oleh si cacing. Ya, dia makan kerupuk, makan mie ayam, makan nasi, makan hamburger, makan roti, apapun wujudnya, ya begitu masuk di tubuh, kemudian sudah dicerna di lambung, kemudian di usus, maka dipakai pancaan untuk rebutan si cacing. Maka manifestasinya si anaknya kurus tetapi perutnya gendut. Kenapa? Karena si cacing ini hidupnya ada di usus.
gitu ya. Nah, tetapi jangan difikirkan bahwa yang namanya cacing ini hanya menginfeksi anak-anak ya, ternyata pada orang dewasa pun bisa. Contohnya tadi ibu-ibu yang menyapu ya, dia bisa terinfeksi. Mungkin personal hygiene-nya bagus, sering cuci tangan gitu ya, tetapi bisa terinfeksi lewat udara. Dan ini ada sebuah kisah nyata. Jadi teman ibu yang waktu itu menjadi dokter baru lulus ya, kemudian dia ditugaskan di Aceh waktu itu ya, sudah lama sekali gitu. Nah, ada seseorang ibu datang untuk periksa gitu ya. Pertama dikira dia tumor karena perutnya besar sekali ya. Nah, kalau seorang ibu hamil juga mungkin, tapi kalau hamil pasti tahu bahwa dia sedang hamil ya. Jadi dia tidak merasa hamil tapi perutnya besar begitu ya. Tadinya dikira tumor. Tetapi begitu dioperasi ternyata isinya adalah cacing dan jumlahnya ada sekitar 2 ember ya. Anda bisa bayangkan sebesar apa. Jadi besar sekali gitu ya. Nah, kemudian cairan tubuh cacing ini juga menyebabkan toksik beracun. Nah, bagaimana pencegahannya? Yang pertama adalah pengobatan massal dengan antihelmintik. Antihelmintik adalah obat cacing dan ini diberikan 6 bulan sekali. Mengapa demikian? Nah, jadi nak, untuk obat-obat cacing dia ternyata lebih efektif untuk cacing dewasa. Lebih efektif untuk cacing dewasa, artinya dia bisa membunuh cacing dewasa, tetapi telur ini jauh lebih tahan terhadap obat cacing ya, sehingga diberi waktu 6 bulan. 6 bulan ini kesempatan agar telur-telur ini menetas menjadi cacing dewasa. Setelah itu maka dikasih lagi obat cacing sehingga telur-telur yang sudah menjadi cacing dewasa tadi bisa mati. Begitu selanjutnya ya. Kemudian perbaikan sanitasi dan higiene perorangan serta lingkungan ya. Jadi ya sekarang ya insya Allah sudah tidak ada ya orang yang BAB-nya di kebun gitu. Waktu ibu kecil masih banyak sekali ya, atau yang BAB-nya di sungai. Mungkin yang dekat sungai gitu ya masih ada ya, tapi rata-rata sekarang sanitasinya sudah bagus, setiap rumah sudah punya WC gitu ya. Nah, kemudian personal hygiene-nya, cuci tangan dengan sabun sebelum makan, kukunya dipotong yang baik, terutama anak-anak ya. Nah, cuci tangan setelah bermain tanah dan sebagainya ya. Kemudian pendidikan kesehatan ini adalah bertujuan untuk merubah perilaku. Misalnya di daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya masih menggunakan air sungai untuk semua keperluan ya, cuci baju, BAB ya, bahkan kadang-kadang untuk cuci piring juga ya. Nah, ini perlu diberikan pendidikan kesehatan berupa penyuluhan sehingga bisa merubah perilaku. Nah, sehingga mereka mau menggunakan WC, mau BAB di WC ya, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Demikian untuk pertemuan kita kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Silahkan bisa kita bahas di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan, baik kesehatan diri sendiri maupun keluarga ya. Terima kasih. Banyak salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.